to my channel. Jadi hari ini aku bakal ngebahas sesuatu yang sering banget terjadi di sekitar kita, tapi mungkin jarang ya kita sadari. Udah ada yang tahu belum? Dari clue aku tersebut, kira-kira aku mau bahas apa nih? Kayaknya terlalu luas ya. Yaudah deh, aku langsung kasih tahu aja. Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang, pernah gak sih kalian ketemu berita tentang kecelakaan lalu lintas atau enggak kebakaran rumah? Tapi pas pelakunya ditanya malah bilang, saya nggak tahu, saya nggak sengaja. Hal tersebut bisa loh masuk ke dalam ranah hukum, yaitu masuk ke ranah delik culpa. Loh kak, kok delik culpa sih? Nah maka dari itu mari kita bahas. Ngantuk deh. Lagian kenapa harus kita bahas sih? Ya biar kita gak cuma ngerti soal teorinya, tapi juga relate sama kejadian di lapangan. But first of all, kita bahas dulu secara general apa sih pengertian dari delik culpa itu sendiri. Dalam hukum pidana, delik itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dan kalau misalnya kalian melanggar, ya bisa dipidana. Jadi, delik itu sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan perbuatan si pelakunya. Yang pertama ada delik dolus, yaitu perbuatan yang memang dia niat melakukannya. Jadi dilakukan hal tersebut itu dengan niat. Misalnya kayak kalian mencuri, Swiper no swiping. Swiper no swiping. Swiper no swiping. merampok, atau bahkan membunuh. Dan yang kedua itu adalah delik culpa yang dilakukan karena kelalaian. Jadi bukan semerta-merta karena niat jahat dari si pelakunya. Kalau delik dolus, simpelnya kalian ingatnya itu ya emang dia melakukan karena dia mau. Sedangkan delik culpa itu emang dia nggak sengaja atau dia memang lalai aja. Ya kalau gitu delik culpa nggak adil dong kak. Eits, tenang aja, meskipun delik culpa itu dilakukan karena kelalaian, tapi dalam hukum itu tetap salah dan tetap ada konsekuensinya. Aku yakin berdasarkan penjelasan aku tadi, pasti teman-teman udah lebih paham tentang delik dolus ya. Nah, namun gimana nih tentang delik culpa? Maka dari itu sekarang aku akan menjelaskan lebih lanjut. Bahasa sederhananya gini, misalnya delik culpa itu kan dalam artian tindak pidana yang terjadi karena kelalaian kita. Jadi bukan karena emang kita niat untuk melakukan kejahatan tersebut. Pasti kalian sering lihat kan orang berkendara, tahu-taunya masih main HP gitu kan. Misalnya ada orang berkendara naik mobil, terus dia main HP. Tahu-taunya dia nggak sengaja nabrak orang, itu kan tetap aja memuai korban. Nah, dari situ meskipun kalian nggak ada niat sama sekali, tapi akibatnya fatal kan? Nah, hukum itu melihatnya seperti ini. Kamu emang nggak niat sih, tapi kamu nggak hati-hati. Dan karena ketidakhati-hatian kamu tersebut, ada orang lain yang menjadi korbannya. Nah, maka kamu akan tetap harus bertanggung jawab. Begitu teman-teman. Jadi gampangnya, hukum pidana itu gak niat bukan berarti kita bebas dari tanggung jawab ya. Dan tetap aja, kalau misalnya mau dikategorikan sebagai delik culpa tadi, itu harus memenuhi beberapa unsur. Ada 4 unsur. Yang pertama, perbuatannya itu melanggar hukum. Yang kedua, perbuatan itu terjadi ya karena kelalaian atau keapaan. Yang ketiga,
ada akibatnya yang timbul, misalnya korbannya luka, meninggal, atau ada kerugian. Dan yang keempat, itu ada hubungan sebab dan juga akibat antara kelalaian dan akibat itu sendiri. Ya, jadi suatu perbuatan itu dapat dinyatakan sebagai delik culpa kalau telah memenuhi 4 unsur tadi. Kelalaian itu sendiri juga ada level-levelnya loh. Misalnya yang pertama, culpa lata. Itu adalah kelalaian yang berat. Misalnya, sopir truk ngebut di jalan. Udahlah, jalannya sempit, ramai, udah tahu beresiko, tapi tetap dilakukan. Jangan ya, Dek ya. Yang kedua, misalnya culpa levis, yaitu kelalaian yang ringan. Misalnya kalian mau mengendarai motor, tapi kalian gak ngecek dulu remnya tadi. Tahu-tahu pas di jalan remnya blong. Nah, itu termasuk kelalaian, tapi kelalaian yang ringan. Kenapa kita perlu tahu jenis kelalaian tadi? Ya karena semakin berat kelalaiannya, maka semakin besar juga potensi sanksinya. Jadi selain akibat, niat dan juga kesadaran akan dipertimbangkan dalam putusan hakim. Atau aku kasih contoh lain ya. Misalnya contoh yang lebih ringan nih. Kayak kamu nih lagi masak mie, terus lupa nih misalnya matiin kompor karena kamu nih terlalu asyik nge-scroll TikTok misalnya gitu kan. Terus tiba-tiba apinya ini membesar. Nah, kamu kan emang gak ada niatan, tapi tahu-taunya apinya ini malah sampai membakar rumah kamu atau bahkan sampai berdampak kepada tetangga kamu. Nah, itu bisa termasuk delik culpa. Loh, tapi aku gak ada niatan ngebakar rumah loh. Iya, memang benar, tapi kamu juga gak hati-hati dan itu cukup untuk membuat kamu kena sanksi pidana. Jadi gitu teman-teman, kalian udah mengerti kan teorinya? Nah, dari sini kita tahu bahwa hukum pidana itu ya cuma gak ngejar orang yang punya niat jahat, tapi juga yang lalai. Jadi kesimpulannya, delik culpa itu adalah bentuk pertanggungjawaban pidana karena kelalaian. Niat boleh gak ada, tapi kan akibatnya nyata. Sebelum kita lanjut, kita akan melakukan quiz time dulu ya, supaya lebih ingat. Biar makin jelas, yuk kita lihat salah satu contoh nyatanya. Nah, sekarang aku mau ajak kalian lihat salah satu kasus yang benar-benar terjadi ya. Kasus ini itu berdasarkan putusan nomor 31-B/2016/PN.RAH atau RAH. Nah, jadi kasus ini itu adalah kasusnya si Laode Mopi yang dimana ini terjadi di Kabupaten Mona, Sulawesi Tenggara dan disidangkan di Pengadilan Negeri Raha. Jadi kasus ini adalah kasus delik culpa yang menyebabkan kebakaran juga kerugian yang mencapai hingga lebih dari 1 miliar. Jadi kejadian ini itu berawal dari kamar kos terdakwa itu sendiri, yaitu si Laode tadi, pas tanggal 5 Desember 2015, pas pagi hari lagi. Jadi ceritanya gini, dia tuh lagi mau masak air nih, tapi pakai kompor minyak tanah kan. Nah, dekat kompornya itu sendiri ada korek gas. Nah, pas saat itu tuh dia juga lagi mindahin si bensin dari jerigen ke botol plastik. Terus dia tiba-tiba kayak, aduh pengen ke toilet gitu kan. Terus dia tuh nggak entah rapiin dulu kayak atau nggak matiin kompor dulu. Dia tuh langsung aja kayak, yaudahlah orang cuma ke toilet bentar. Dia langsung aja pergi ke toilet, ninggalin semuanya di situ tanpa ada yang dimatiin atau diamanin terlebih dahulu. Ya udah, pas dia balik dari kamar mandi, gasnya itu langsung meledak.
Jadi si korek gas yang tadi di samping kompor itu langsung meledak. Dan ya apinya itu langsung menyambar si bensin yang tadi dia lagi pindahin. Dan ya udah, kebakaran besar pun akhirnya terjadi. Nah, dari kejadian tersebut, there's three things yang kena kebakaran. Yang pertama, kosnya milik WOD Utuh yang kebakaran hingga 6 kamar. Yang kedua, kosnya WOD Nihi yang kebakaran hingga 8 kamar. Dan yang terakhir itu ruko milik Haji Maulana dan juga Haji Martini. Dari 3 tempat tadi itu memakan hingga lebih dari kerugian 1 miliar. Dan sebenarnya ya, Laude ini itu udah sering diingetin sama orang-orang untuk gak naruh bensin di kamarnya. Tapi dia gak pernah mau dengerin. Dan dari sini kita tahu kan unsur kelalaiannya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur hukum dan juga analisis. Nah, dari segi unsur hukum, terdakwa dijerat dengan pasal 188 KUHP yang berbunyi karena kesalahannya menyebabkan kebakaran yang membahayakan barang. Ini adalah bukti walaupun dia melakukan hal tersebut dengan gak ada niat jahat sama sekali, namun tetap bisa dipidana. Unsur yang terpenuhi dari kejadian tersebut ada 3. Yang pertama, adanya kelalaian, yaitu menyimpan bahan mudah terbakar di ruangan kayu dan juga ditinggal. Yang kedua, ada akibatnya, yakni kebakaran. Yang ketiga, bahaya umum, api yang menyebar ke properti orang lain. Nah, kalau dalam analisis hukum dan teori yang telah aku jelaskan seperti sebelumnya, ini termasuk ke dalam culpa lata, yaitu kelalaian berat. Loh, kok culpa lata, Kak? Kan dia nggak sengaja. Ya karena terdakwa kan udah tahu itu bahaya. Udah diingetin juga kan sama orang-orang. Tapi masih aja dilakuin. Jangan ya, Dek ya. Setelah mempertimbangkan semua hal yang ada, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara, pemusnahan barang bukti, dan juga biaya perkara dibebankan ke terdakwa. Sebenarnya ya teman-teman, Laude ini bisa aja dipenjara lebih lama dari situ atau bahkan didenda lebih dari yang seharusnya. Tetapi dia itu memenuhi unsur hal yang meringankan dia itu sendiri karena dia sopan dan juga mengakui kesalahannya. Dan hal yang memberatkan dia itu karena terjadinya kerugian yang besar dan juga ya udah pernah ditegur. Jadi dalam pengadilan itu sendiri juga aspek moral tentunya akan dilihat dan juga akan menjadi pertimbangan. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir kasus ini tuh sederhana banget ya. Cuma karena dia lalai naruh korek dan juga bensin yang justru menyebabkan efek yang luar biasa. Dan dari sini pelajaran penting nih buat kita semua. Dalam hukum pidana itu, tanggung jawab itu bukan soal niat aja, tapi juga ya soal kehati-hatian. Dan apalagi kita itu tinggal di lingkungan yang padat atau kita lagi di tempat umum. Nah, kelalaian sekecil apapun tentunya bisa memicu bencana yang besar. Jadi, yuk kita semua mulai lebih waspada, lebih bertanggung jawab. Karena kalau kita nggak hati-hati, ya bisa aja kan kita jadi pelaku delik culpa berikutnya. Another part, another quiz. Sebelum penutupan, let's solve the case. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Thanks for watching. Bye-bye!